wabarakatuh. Innal hamdalillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa kafa billahi syahida. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Wa thumma qala adan wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Wa thumma qala adan alladhina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah wa ulaika umul muhtadun. Sadaqallahul azim. Anak-anak, para menantu, cucu-cucu, piut hingga ke cicit almarhumah yang kita hormati dan dirahmati Allah, Bapak Kepala Desa beserta perangkat yang kami hormati, Ketua BPD beserta anggota yang kami hormati, Bapak Imam, Khatib, Bilal Garim, tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya hormati, Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sengaja saya memulai dengan alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Ini untuk meluruskan akidah kita. Jangan dikira kita kesini ini karena acara minggu hari. Jangan disangka kita hadir sini karena masih sanak dengan almarhumah. Jangan sampai kita beranggapan kita hadir di sini ini karena tidak lemak sedusun. Jangan pula beranggapan karena malam ini takziah tabligh musibahnya diisi oleh UJH. Tidak. Kita sampai ke sini itu karena hidayah Allah. Kalau sedusun ini dikasih oleh Allah hidayah, itu cak lebaran kita di sini. Artinya bukan berarti yang di luar ini tidak dapat hidayah Allah. Kita bersyukur Allah kasih hidayah, ringan langkah kita ke sini, sampai hadir kita ke sini, insya Allah ada kebaikan. Baik bagi ahli musibah maupun kita yang hadir ke sini. Selanjutnya, salam dan salawat untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga, sahabat, kerabat dan pengikut semuanya yang istiqomah minat dunia ilal akhirah. Bapak Ibu takzin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau mati segalanya kita lah sudah mati. Pernah mati dan akan mati. 2 jam ke depan kita pasti mati. Sebab tidur adalah mati. Buktinya besok pagi kita baca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Terima kasih ya Allah. Segala puji bagi Allah yang sudah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Yang belum kita ketemu ini ajal. Nah, kalau ajal ini mati berkait dengan Allah, ajal berkait dengan Allah. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Kalau sudah sampai ajal ini, semenit tidak bisa maju, semenit tidak bisa mundur. Kalau sudah sampai ajal. Nah, yang kita ini belum sampai ajal kita. Nyendaan dulu malam ini, tidak apa-apa. Ini ajal.
Nah, kematian baik buruknya tidak terkait dengan sebab, tapi terkait dengan amal perbuatan. Baik buruk mati kita tuh bukan karena sebab kematian, tapi karena amal perbuatan. Jangan nanti kita keliru, tiap hari berjubah, mati gasing rupanya. Beli gak, diasinkan panas. Ngapu pakaiannya baik, jubah, akidah meleset. Jangan dikira yang pakaian songkok lusuh, lacak di kulum kambing, tapi meninggal hari Jumat, tenangnya. Sudah ngambil uduk meninggal. Ngapa? Dia ikhlas. Nolong orang ikhlas, ibadah ikhlas, tidak galak bercerita. Bisa jadi orang yang baru balik haji meninggal sakarat mautnya lebih berat daripada orang yang baru berencana nak haji. Karena ngapa? Lu orang bertanya, lebih jijik ya bercerita, alhamdulillah dapat galau haji, apa yang dia dapat? Lah memastikan seolah hajinya mabrur. Agama itu halusnya, Pak. Nah, maka kita ambil kisah Alqamah namanya. Alqamah ini hidup di zaman Rasulullah, sahabat Rasulullah, akrab dengan Rasulullah. Pas nak meninggalnya bermasalah. Alqamah ini sego mutus nyawa, ditalkinkan tidak nyambung, dituntun tidak nyawa, melapor utusan dari keluarga Alqamah. Katakan dengan Rasul, ngapa raman kalah? Baca pasal mak waktu itu sahabat. Rasul Alqamah ini sakarat mautnya sulit. Loh, kata Rasul, ngapa model itu? Diutuslah 3 orang. Ammar namanya, Bilal, Suhaib. Bilal ini 6 orang. Kalau nulis di masjid itu mestinya muazin, bukan Bilal. Muazin itu orang yang azan. Kalau Bilal itu mah orang. Muammar bukan Muammar, Ammar, Bilal, Suhaib. Pergilah, coba dicek ke rumah Bilal. Betul tak laporannya? Dicek, betul rupanya. Nah, kata Rasul, coba ditanya, mak baknya masih ada tak Bilalnya? Setahu aku, kata rombongan bertiga ni, gaet lanangnya ada lagi, gaet tino masih ada. Sampaikan dengan mak Bilal tu, mak Alqamah tu, aku yang nemui mak Alqamah, atau ibu tu tahan tak berjalan nemui aku. Berangkat lagi utusannya. Ibu mak kandung Alqamah. Iya. Kata Rasul tadi, Rasul nak kasih kau. Weh jangan. Celema aku kak masih kuat. Weh all the way. Datanglah ibu Alqamah menemui Rasul. Ibu kandungnya Alqamah. Iya. Gitu. Sepengetahuan ibu Alqamah ini macam itu. Ya taat ya Rasul. Solat tak pernah tinggal. Jangankan yang wajib, yang sunnah-sunnah tak pernah tinggal. Itu. Apa perintahmu dia kerjakan. Cuma sejak dia betuna, col peduli dengan aku kak. Nengkene masalah ya kata Rasul. Sejak Alqamah ini menikah, aku tidak diperdulikannya karena mungkin yang ngurus bininya. Nah, kata Rasul, Bilal, Ammar, Suhaib timbun api sebesar rumah. Nak ngapu Rasul? Bilal Alqamah mesti dibakar. Kalau tidak bisa putus nyawanya. Ngapu model itu Rasul, kata mak Alqamah. Azab Allah lebih dahsyat daripada itu. Aku cuma ibu nengok, kecuali ibu ikhlas perlakuan Alqamah selama. Woi jangan Rasul, tidak tertengok. Walaupun aku sakit hati, kalau model itu caranya mutus nyawa kelak, aku ikhlas dengan perbuatan selama. Walaupun memang terasa sakit. Kalau ibu ikhlas dengan perlakuan Alqamah selama itu,
Cek Bilal. Alqamah lah putus nyawa dengan kalimat la ilaha illallah. Bilal berangkat lagi. Bilal sampai telat. Alqamah lah meninggal dengan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasul tadi, kalau ibu ini ikhlas lillahi ta'ala, Alqamah putus nyawanya dengan la ilaha illallah. Tapi kalau ikhlas cuma di bibir saja, Alqamah belum putus nyawa. Ibunya ikhlas. Pelajaran pertama, kita ketemu Rasul ida, bersahabat dengan Rasul ida, ngikut Rasul ida. Itu Alqamah yang tiap hari bersama Rasulullah, sesulit itu putus nyawa. Kita sembahyang berjamaah setahun 3 kali. Nunggu Idul Fitri, Idul Adha, dan nunggu orang meninggal. Nak mati husnul khotimah. Mikir kita. Yang kedua, inilah orang tua. Kata Zainuddin almarhum, ada 3 perintah berangkai. Percuma dilaksanakan satu kalau satunya tidak. Ati Allah wa ati'ur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Harus kedua-duanya. Tidak ada guna taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Rasul. Yang kedua, aqimis shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, bayar zakat. Walaupun orang bayar 10 canting, kita bayar 10 kaleng, tidak salat, sia-sia zakat kita. Nah, yang ketiga, anis kurli wali walidaik. Bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tua. Bukan bersyukur kepadaku dan peras orang tua, bukan. Nah, kita ini kadang-kadang bersyukur kepadaku, bersyukur pula orang tua meninggal, pacak menguasai hak yang ada. Wallahi tidak akan selamat kita. Nah, ini hati-hati kita dengan kematian. Bukan perkara sebab. Kita nengok orang mati kecelakaan, rasaku mati sahid, Pak Ustaz. Ngapu kecelakaan, behelm dah, ida. Berapa kecepatan? 120. Mati konyol. Itu. Ada orang kawan, aku tidak nyangko Pak Ustaz, semayang lom tingkah bejat. Ninggal di masjid. Tanyakan dulu, sedang apa? Sedang kemek. Lah. Tidak, kebetulan main numpang kencing di masjid mati. Itu. Jadi kematian kita itu bukan karena sebabnya indah atau buruknya, tapi karena perbuatan. Dari mana Ustaz tahu? Dari ayat. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Ujungnya kelak Allah katakan, wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Allah, matilah dengan tenang. Fadkhuli fi ibadi, bawa amal ibadahkan, wadkhuli jannati, masuk ke sikana tapan ngaku ke. Ditampakkan surga. Itulah dia meninggal dengan tenang. Pertanyaannya, siapa yang tenang ini? Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Yang banyak mengingat Allah itu jiwa menjadi tenang. Ini tiap kawan megang kupon terus tidak pernah berkurban. Tenang apa? Coba hilang kupon itu. Renyeng dia. Tapi kalau dia berkurban, tidak perlu kupon, dia yang berkurban. Tenang dia. Itu contohnya. Ini tiap tahun megang kupon. Hilang kupon 3 hari kawan nangis. Ngapa wan? Aku colok kan lagi kupon. Terdapat lah. Astagfirullah. Masya Allah. Nah ini, sementara orang yang perangainya buruk, jahat jauh kepada Allah, yadribu wujuhahum wa adbarahum. Mukanya ditempeleng, belakangnya ditendang. Kematian cuma 2 jalannya, husnul khotimah, su'ul khotimah. Jangankan di mata Allah, kita sesama kita baik susah dalam tertipu. Ini gelas isinya putih. Kalau tidak percaya, taruh pensil dalam tu. Tengok dari luar.
Pasti bengkok pensiun. Cabut lagi tidaknya bengkok. Mata kita mudah tertipu. Bisa jadi tiap Jumat semayang jangan takut karena mertua. Agama ini halus Pak. Bisa jadi dia puasa karena tidak lemak dengan bini. Masa bini puasa waidah itu. Bisa jadi anaknya puasa, mak baknya tidak puasa. Ada itu. Ada juga yang berduit segun yang berangkat haji. Jangankan haji umrah bemalas itu. Ada juga yang duit ada di kantong tapi nempeleng. Celengan tuh. Nah, tiap Jumat nempeleng celengan. Ada PTC kak. Nah. Jadi agama ini halus. Ini kematian. Nah, berikutnya penyelenggaraan jenazah. 4 ini fardu kifayah namanya. Mulai dari memandikan. Kita nih banyak yang pernah-pernah. Nak ayo 9, ayo 14, nak bongeka. Padahal tuntunannya cuma 3 air. Air putih, air sabun, air kapur barus. Selesai. Au membongeka cul begetah. Kamu begetah, kotor lagi jenazah. Nak perlu pakai limau dibelah-belah itu. Au kalau dia tidak luka. Kalau ada bekas luka, sama perihnya. Makanya kalau pakai selang, tidak boleh memandikan jenazah itu langsung. Harus ke sini. Boleh mandikan pakai selang, siramkan. Tapi jangan ditembakkan langsung ke badannya. Seperti mobil. Kalau sakit yang dirasakan mayat, sakit juga dirasakan kita. Kalau sakit dirasakan kita, sakit itu. Cuman kita ini ngapo orang sulit belajar untuk mandikan jenazah karena dipersulit. Seharusnya dipermudah. Itu. Ya lah, mau ceramah ini. Kita cicip lepas enggak manusia. Mohon maaf Pak ngopi sore. Allahu Akbar. Kebilai ceramah sikit lagi ya. Bapak Ibu yang saya hormati. Ini memandikannya. Mestinya masing-masing kita ini harus paham mandikan jenazah. Karena ngapo dunia kita ini lah mulai goyang. Lah mulai tidak nentu. Kalau pas gempo mati orang 15 serempak, ndak nunggu imam mandikannya. Tidak selesai seminggu lah. Nah, kata kita nunggu imam. Badu kawak mak aku lo makan jak hari katanya. Imam bisa mengumumkan mandikan masing-masing, kapankan masing-masing, bawa ke masjid. Kita sholatkan sekaligus. Boleh? Boleh. Di Mekah tuh orang 10, orang 20 sekali saja, orang 40. Ya macam mana huhanya? Pakai hu. Allah maghfir lahum warham. Kalanya seorang lanang Allah maghfir lahu tu. Kalanya tino Allah maghfir laha. Kalau bencong Allah maghfir lehe. Ini main-main. Yang amalan lehe main-main. Kalau ada bencong tinggal di apa lehenya. Itu mandikan jenazah. Lanang boleh mandikan tino, boleh. Lakinya boleh mandikan bini. Anaknya boleh, baknya boleh. Tino boleh mandikan lanang, boleh. Anaknya, lakinya, baknya boleh. Yang tidak boleh itu yang bukan ahli warisnya. Jangan boleh ke kanjian. Lah ditutup tidak boleh tengok artinya. Ini sih. La hawla wala quwwata illa begini. Orang tidak suruh lewat. Yang berikutnya mengafankan. Kalau cukup sunnahnya 3 lapis untuk kita lanang. Kalau cukup sunnahnya 5 lapis kalau untuk yang tino. Wajibnya cuma selembar itu tuh.
Itu. Tapi karena kita sudah terbiasa dengan sunnah, lah seolah-olah jadi wajib mulu tidak 3 lapis itu jadi kecean. Aku pakai lah nyengok selapis. Wajibnya yang selapis itu, sunnahnya boleh. Namanya kerja sunnah dikerjakan baik dalam dikit baik kurang gitu. Lain pula waktu itu ngapain? Col pakaian serban. Nah aliran malu kan. Nanang nak pakai serban niat. Hidup dulu tidak pernah pakai PA. Mati berserban. Po. Jadi yang penting wajibnya menyolatkan. Nah disinilah butuh partisipasi. Bila perlu ada perdes di Ernast Manik ini. Siapa orang Ernast Manik meninggal, seluruh lanang tino orang Ernast Manik ini menyolatkan jenazahnya. Dan tidak ada dalil, mohon maaf. Misal kubur di situ, masjid di situ, almarhumah dibawa ke situ, col buli lagi di depan karena lewat rumah. Tidak ada dalil. 4 kali nih ke situ boleh. Tempat kami berlaku itu Pak. Tidak boleh. Punya yang tidak boleh. Kena lewat rumahnya. Kalau lewat rumahnya kemasuk siko, jalankan situ. Jangan kita ngerjokan sesuatu yang apa penyebab tidak boleh. Tidak ada. Dicarilah dasarnya, tidak ada. Nah. Dalam kesego kita ngune ya, jadi kesego pengutar gitu, nggak ke Karang Tinggi Kurai ke situ terus ke Pelajau Trajai ke sika, nak ngubur ke sika. Wah nemon kau itu. Biasa baik mobil dari situ ke Sulukulu keliling bawa jenazah, tidak ada masalah. Nah yang penting itu menyolatkan. Ngapa disuruh di masjid? Karena supaya banyak mamin muslim yamutu fa yaqumu ala jinazati arba'una rajulan la tusyrikuna billah illa safamullah alaih. Laki-laki muslim meninggal, perempuan muslimah meninggal, disolatkan 40 laki-laki yang tidak syirik kepada Allah, diampuni dosa yang meninggal. Itu yang kita harapkan. Kalau kurang dari 40 bikin sapnya ganjil. Kalau lebih dari 40 tidak usah ngecek sap. Berapa sap belakang? 66, bikin 6 tuh jauh. Tidak usah. Yang penting banyak itu. Ini kadang-kadang ngantat ke makam 400, masuk ke surau 15. Itu. Aku kan besluar, ya muncul besluar dikat wah. Ini kan alasan banyak Allah. Semestinya sab pertama itu tidak boleh orang lain. Seluruhnya ahli waris, anak, menantu, cucu. Sab kedua itu sepupu. Sab ketiga itu kata orang Malaysia 2 pupu. Sepuyang kata kita tuh. Kalau orang Malaysia ngomongnya 2 pupu, yang berikutnya 3 pupu itu. Yang keempat baru sab itu jamaah umum. Cuma tidak pacak dia buat, pacak sebulan tulis kan. Nak ngumpulkan yang model itu. Mestinya kalau maknya meninggal, anaknya yang jadi imam. Bukan tidak mempercayai imam, mesti gitu. Dan imam jangan tersinggung. Misalnya anaknya baru tamat aliyah. Maaf wa, biarlah aku aja yang jadi imam. Bapak aku dan ya, lah paham nggak? Insyaallah wa, aku kan tamat aliyah. Semuanya, Allahu Akbar. Pas takbir keempat, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tolong wa, baca doa. Katingan ni baca. Ngecol ke beres deh. Kalau doa boleh ke belakang, tersinggung imam tidak baca doa. Bacalah tengah. Solat itu mulai takbir sampai salam. Ke berikutnya boleh doa. Nah, kita minta doa yang lebih yang tua. Cuma dalam sholat jenazah yang boleh meneliti. Kalau dalam sholat umum kita utamakan yang hafalannya banyak, yang bacaannya bagus, yang akhlaknya bagus, yang fasih bacaannya. Dan kalau dalam sholat jenazah dianjurkan ahli warisnya yang jadi imam. Yang keberikutnya menguburkan. Menguburkannya cukup orang 7, 3 di bawah 4 nguruk tanah susah. Yang butuh banyak-banyak itu menyolatkannya saja. Ini tuntunan.
Yang keberikutnya sisa dari menguburkan itu sunnah hukumnya. Dan bisa jadi mubah hukumnya. Yang sunnah berpahala, yang mubah hukumnya boleh. Itu. Yang jangan dilaksanakan tuh yang makruh, yang haram. Nang mana itu Pak Ustaz? Aku mati misalnya, dimakamkan di belakang rumahku tulah. Tanah aku, yang makamkannya keluarga aku. Di keramik makam aku di tanah aku tuh hukumnya makruh. Tapi ya kalau aku mati di makam di pemakaman umum, di keramik hukumnya haram. Mengkeramik makam di tanah pemakaman umum hukumnya haram. Ngapain? Bukan tanah kita, tanah umum. Aman di keramik itu sama dengan nuan. Lah jadi Pak Ustaz, ngapo di keramik? Pergi nanti berangkat haji atau nak umroh serempak saya tanggal 23 Februari ini. Saya bimbing umroh 23 Februari ini. Dicek di Baki itu. Kubur istri Rasulullah Siti Aisyah. Batu sebesar kepala sebelah atas, sebesar betis sebelah kaki. Anak Rasulullah Siti Fatimah, batu sebesar kelapa sebelah kepalanya, sebesar betis sebelah. Tidak kurang hebat istri Rasulullah, anak Rasulullah. Tidak ada keramiknya. Tidak ada perkara. Kubur belum sama. Nah kita kadang-kadang tertipu. Pas datang ke makam, woi alangkah hebat. Kiai besar apa? Jabalan besar. Hah? Ada kita jabalan? Matinya kalau makai ke bawah kita aman. Mendulu habis. Jangan ya salah jemur lepis selesai. Itu. Keramik luar biasa. Nyunang apa? Kalau misalnya batas nyemen, karena tanah kita apa mudah tergerus atas tanah batas 3 jari, tidak apa-apa. Lah apa bedanya Pak Ustaz? Kalau semen 3 jari ini dicangkul selesai lah. Iya kalau kiamat ini 10 tahun lagi, kalau kiamat 1000 tahun lagi kemana kita nak berkubur? Tanah kak seluas kalah, uang nama banyak. Di mana kita nak berkubur? Kalau kubur tuh 100 tahun, lah boleh dikuburkan lagi di situ tuh. Lah hilang tulang kita di bawah tuh. Lah habis kalau masih ketemu, sisihkan aja lagi, kuburkan lagi. Tidak masalah. Nah makanya jangan melakukan sesuatu yang tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya tuh. Kalau enggak, kita bersedekah untuk almarhumah boleh. Ada saya baca dalam Sarah Sulam At-Taufiq halaman 29. Ibu ini punya anak satu-satunya, kata orang dulu semata wayang. Ninggal gadis anak ini. Wah ibu ini stres. Terkenang terbayang, waktu itu belum ada lagu terbayang-bayang itu. Tapi nggak terbayang-bayang terus. Akhirnya tidur tidak kenyang, makan tidak nyenyak. Itu. Kalau kita tidur tidak nyenyak, makan tidak kenyang, yang ibu ini tadi lah terbalik. Tidur tidak kenyang, makan tidak nyenyak. Terbayang anak ini tadi. Nah waktu itu hidup imam besar wali Allah namanya Imam Al-Hasan. Bertanya, Imam Hasan, baca dah aku nengok anak aku di akhirat situ. Woi bu jangan. Kelak ibu tidak sanggup tolong yang imam ado dah amal caron, tidak usah kata ikhlaskanlah. Ay imam sebentar ajarkanlah imam. Nengok ibu ni ibu, dengar laporan masyarakat ibu ni model itu, badan makin kurus. Dikasih oleh Imam Al-Hasan. Ndak nian ibu nengok anak ibu, ndak. Habis sholat isya, ibu sholat sunat 4 rakaat. Sudah Al-Fatihah, Alhaakumut Takasur. Rakaat kedua Al-Fatihah, Alhaakumut Takasur. Rakaat ketiga Al-Fatihah, Alhaakumut Takasur. Rakaat depan Al-Fatihah, Alhaakumut Takasur. Salam kanan, salam kiri, ngadap ke barat laut. Ibu salawat kepada Nabi sampai tertidur di situ. Ibu itu praktekkan, bermimpinya nengok anaknya.
dibakar di neraka. Tebangun tepeki ngadap lagi imam ape kate kurman kala makan kuat. Laku kate jangan masih nak juga. Wah, tambah stres ibu. Aduh caro bantunya ndak imam katanya. Aduh, siapa no? Ibu bersedekah atas nama anak ibu. Apa baik? Sedekah makanan boleh, sedekah pakaian boleh, sedekah duit boleh. Sejak itu ibu itu tidak ngijo lagi dunia, dia sedekah. Dapat makanan berbuah rambutannya, ada durian belakang ini misalkan, ambil, belakang bawa ke Munir, sedekah. Nah, ini misal. Contoh kan itu. Sedekah atas nama anak itu. Setelah beberapa bulan, Imam Hasan ini mimpi didatangi oleh anak gadis. Kata anak gadis nih, Imam Hasan, kau siapa? Kok kenal aku? Kata Imam Hasan. Memang Imam tidak kenal aku kenal Imam. Dusun mana kalau mak yang tempat kau tu pakai mahkota yang disongkok di pala. Alang kelok tempat kau. Wah ini bukan dusun, memang kota mana? Ini bukan kota. Jadi ini kemana? Ini akhirat. Hah? Di akhirat. Kau siapa? Aku anak ibu yang minta tolong dengan Imam itulah. Berkat dari sedekah ibuku dan doa dari waliullah, doa Imam Hasan inilah saya dapat kenikmatan seperti ini. Oh, katanya. Baru dia ceritakan dengan ibu itu tuh. Nah, pelajaran bagi kita, kalau enggak bantu ibu kita nih, jatah untuk mengkeraming itu lengketkan ke masjid, lengketkan ke musola, lengketkan ke pesantren. Yang masjidnya cepat rusak. Yang mana masjid cepat rusak? Yang masjidnya dipakai. Masjid jarang dipakai itu tidak cepat rusak. Masjid kita di dusun ngapa tahan-tahan? Karena jarang dipakai. Paling sejemat sekali. Jadi jarang rusak. Yang cepat rusak itu dipakai. Bisa subuh, lohor, asar, maghrib, bisa subuh. Nah ini pahalanya. Nah ini boleh. Nah itu pula lah penyebab kita kadang-kadang orang tidak paham. Fa'alo fa'idah dari jamuan ini dihadiahkan untuk almarhumah. Yang tidak paham anak-anak muda macam mana pahala sedekah kata itu. Al-Fatihah sampai ke doa kita nanti, Yasinan tahlil hadiahkan untuk almarhumah Ruqyah bin Sagirin. Itu siapa tukang ngantar? Bukan kita yang ngantar. Ngapa tadi 56? Alhamdulillah 57 ngembang. Salah itu nggak nak maghrib kan? Nengok orangnya, masya Allah. Uang lalu di kebun kita curiga kan? Nganggu. Makan juga susah kalau seperti itu. Dikasih uang jangan rasa makan beracun lebar gitu. Susah gitu. Nah maka untuk itu agama yang saya katakan halus tadi itu bukan masalah sekedar ritual, tapi kebeningan, kejernihan hati kita. Nah, itu. Saya mungkin sering nonton di SATV itu. Bunyinya kita Abdalul Zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha. Tapi apakah la ilaha illallah ini connect, nyambung ke Allah? Belum tentu. Untung kita tadi berhidang di belakang. Kalau begitu kita la ilaha illallah jenang ngidang, diragukan tahlil kita. Iya, begitu singgah situ pala ikan, merdu dia. Begitu balung ayam, lemah. Tapi kalau pas bihun, terung ungung, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yang ingin saya sampaikan, sesungguhnya zikir itu bukan sekedar lapas, tapi ingat kepada Allah. Ngapa kita jahat kepada orang? Karena jarang ingat kepada Allah. Ngapa kita sanggup makan hak orang, hak keluarga? Karena tidak ingat kepada Allah. Ada cerita mak ngapa kita pesa lama
mak ngapain kita miskin kamu le aku hanya ngomong ke mall lo. Tapi jangan nak berani kita ke mall baik au mak belakang datang ke mall kan keliling mall kan biji gale mak lalita aku mak balik gitu balik lewat kasir tu locong baik ngapo tidak ada berbayar tadi yang pakai gerobak lamu sudah ditaruh situ taruh lagi situ ngapo karena banyak belanja sama kita hidup nih kalau banyak harta nanti pertanggungjawaban di situ banyak kalau kita tidak ada harta apa yang bertanggung jawab kan locong baik kata Tuhan bukan saya ngajak miskin maksudnya kalau sumber yang kita dapatkan itu tidak bisa kita pertanggungjawabkan hati-hati sesungguhnya harta kita yang kita makan yang kita pakai dan yang kita nafkahkan gitu. Yang ditunggu almarhumah sekarang ini adalah doa dari 11 anak ini. Iza matal insan engkar amaluhu minad dunya illa min salas. Mati anak manusia putus hubungan terhadap dunia kecuali 3 hal. Yang pertama sedekatin jariyah, balik ke sedekah tadi. Baik sedekah almarhumah maupun sedekah anak-anaknya. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Apa baik ilmu bermanfaat? Boleh. Saya pernah cerita dulu kan. Saya diajari pemaling kerbau, macam mana ngaman kerbau. Pak Ustadz, nanti kalau kamu beli kerbau, beli sapi, jangan ditindih gitu. Ngapo? Kerbau tuh kalau ditindih, sapi itu lemaknya nariknya malam-malam. Beda kalau kerbau tidak ditindih, ditali di leher. Kalau kerbau tidak ditindih, ditali di leher, tariklah malam-malam. Uang nuannya baik, narik mundurnya. Maka dia bagian belakang pasang seng katanya. Pastinya nendang roman karena sapi itu nendang seng tuh. Ada apa nendang seng? Cepat bangun kalau terbangun. Jadi kalau sapi kerbau tidak ditindih, ditarik malam-malam tidak yang ikut. Itu kan ilmu dari pemaling kerbau. Tidak masalah. Jadi segala ilmu yang baik boleh kita ajarkan, akan bermanfaat itu. Sama apalagi kita mengajarkan Al-Fatihah. Saya tidak tahu apakah ada sumber dari APBD Des itu untuk ngajar ngaji. Kalau boleh Pak Kades sisihkanlah untuk 6 atau orang guru ngaji. Lemok kita dengar ulang itu kalau dulu kan. Sekarang metode Iqra banyak yang alumni yang itu anak univ itu dikasih gaji untuk ngajar anak kita supaya dibaca ngaji itu. Nah begitu nanti ngaji di sini yang muda-muda Risman Bismillahirrahmanirrahim lemah gitu. Ini sebelum ngaji rate apa siapa mana sana kok pas deh col pas col habis karena tidak kita bina lama-lama kalau habis generasi kita. Nah ini untuk kita ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin salin wayada'aulah, anak yang soleh yang mendoakan. Siapa anak yang soleh? Bukan semata-mata anak almarhumah. Cuman logikanya kalau 11 anaknya tidak lagi mendoakan maknya, apalagi orang luar, apalagi orang lain. Kalau mak menantu tidak mendoakan dari mak mertua, mak anaknya sendiri, apalagi cucu-cucunya kelak. Itu. Nah ini yang kita harapkan. Untuk itu doa dari anak-anak ini yang tidak ada modalnya. Setiap saya kalau terdesak tidak ada saya bahasa Arab Pak. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah ampuni ibu bapak hamba. Kalau diazab angkat ya Roh. Jangan diazab. Jangan disiksa ya Allah. Cukuplah dia nanggung waktu merawat kami dulu. Tidak apa-apa kita doakan model itu. Ampuni dosa, maafkan salah. Itu untuk anak-anak yang ditinggalkan. Inilah yang bisa kita bantu. Kemudian bagi maknya masih hidup, sayangilah. Orang tua kita nih semakin tua, semakin sensitif, semakin mudah tersinggung gitu. Namanya lah tuh
Nyo makan kita batu, bertanya batu karena aku makan banyak nih. Waidah mak kata kita, tahan dulu jangan dulu batu. Rumahnya Renas Manik, anaknya sukses kali Bengkulu. Angkut mak kita ke Bengkulu. Tunggu, balik seminggu nih tuh. Nah, nengok ke arah sini. Nah, ngapain mak? Aku nak balik udah. Mungkin ayam nano lebat letas gitu. Tidak ganggu anaknya. Itu orang tua. Tapi begitu dia rindu, netes air matanya dengan kita. Luar biasa. Yang model-model inilah yang butuh doa. Butuh pertolongan. Ini untuk anak-anak yang ditinggalkan. Terakhir, untuk kita yang hadir di sini. Minum dulu ya. Ya. Jika tidak diminum, kan saya. Gara-gara Munir kali. Kita memang pengopi di New Kopi. Untuk kita yang hadir di sini, nah, sejam ya. Belum. Aku nama kajang, nggak baca di kicun. Untuk kita yang hadir di sini, Pak, Bu, 2019 kita cek dulu. Alhamdulillah, pilpres, pileg diserentakkan, selesai, lancar, yang terpilih lah dilantik. Tapi urusannya belum selesai. Aman di dusun Pak, tempat Sumatera Utara, di Bengkulu kan, di Kabupaten Titik-Titik. Di mana sebanyak itu pemilih? Kalau seandainya 2000 satu suara, 8 kali 2, 16.000 butuh. Di mana? 16.000 itu sekecamatan. Iko BKK sudut suntu tidak ada sekaka, kau pacak menang. Ngapa menang kan? Karena bendera merah itulah, tidak pakai putih. Balik sini merah, balik sini merah. Itulah pemenang. Masya Allah. Selesai. 2020 baru setengah bulan kita jalani. Tanggal 14 pagi. Nah kita ini berijo yang ke depan, yang belakang sudah. Dunia salah satu ayam. Dunia itu 3 masuk. Yamu amsi kot ma biyadika minhu syai'un. Hari kemarin tidak bisa diulang. Saya yang khawatir saya tidak nyalon. Wallahi demi Allah tidak bisa nyalon. Karena ada aturan MK, tidak boleh saya nyalon karena belum sampai 5 tahun bebas. Tidak bisa nyalon. Kalaupun nyalon nanti istri saya sama baik. Yang mukhodin lah tutri atu di kamera. Hari esok pagi deh, bayang-bayang harapan. Belum tentu kita hidup sampai jam 12 deh. Belum tentu kita sehat sampai subuh. Banyak ibu-ibu terpeki, lakinya sehat nian, jatuh di kursi. Gara-gara ayo ngapain makan rian. La ilaha illallah, ayakan darah tinggi. Ngapain makan dian, berapa biji ayam makan? 2. La ilaha illallah, 7 buah. Ini apa kan lagi? Terpergi. Ngapain? Kenapa kan? Tersape ampuh. Mendulut sapo gitu kan. Tadi walafiat sehatnya, bukan sehat walafiat. Itu walafiat sehat itu. Begitu tuh dulu tuh itu. Makin gerak. Enggak ajak gerak. Nyobulo yang mana? Baru astagfirullahaladzim. Apa kayaan? Astagfirullahaladzim kata bininya. Belum tentu kita selamat Pak. Wayamun antabihi faghtanimu. Sekarang ini manfaatkan. Nah untuk itu bagian yang terakhir ini 4 yang tidak saya sampaikan. Pertama, melaki ngisap diri kita dewe, periksa diri dewe. Jangan beri seorang. Lasnya, aku memang belum kan anak 3 belum juga. Aku pedue. Jangan. Lasnya, umur berapa? 40. Kono Pak Lemil belum juga. Jangan.
uang kita. Nah. Ngapo? Saya tidak ngitung dari lahir sampai kita nikah. Yang saya hitung dari nikah sampai umur 45. Dari nikah sampai umur 45 itu berusahalah. Kumpulkanlah piti sebanyak-banyak. Ada masalah. Yang penting halal. Jadi ngapo Pak Ustaz? Umur 45 sampai 55 bertahanlah. Ngapi? Anak lah mulai besar. Yang lalu lulus kuliah, menbetene dilamar wang. Melanang nak melamar. Dulu zaman bak kita, pat anak lanang, jual pesta kita. Turun nikah, pesta di rumah ini. Turun nikah, pesta. Tidak ada pesta rumah lanang lupa. Cuman doa pagi-pagi itu nurun pengantin namanya. Setahu aku, tidak ada pesta. Sekarang pat anak lanang besar di pesta rumah ini. Kita tanya, cukup tak 10 juta? Nikah di KUA, berdoa malam 10 juta dapat api. Berapa katakan? 25. 25. Jangan ngundang kali. Saya lek cuma makan uang. Berapa tos mainan? Mendak pesta ama 4,5 miliar. Pitis jangan ajak di betunak sambil 45 itulah. Itu pun mungkin terpinjam. Itulah umur 45 sampai 55 bertahan. Umur 55 sampai mati, jangan yang lagi tinggalkan sembahyang. Ngape? Dulu pakai Rexona, pakai parfum, kini lah pakai JPU. Dulu tahan turun naik, inilah 2 langkah sekali. Kalau kita ikut hadis Nabi, umurku dan umur umatku rata-rata sama dengan umurku. 63 dikurang 50, 13 tahun lamanya kita ibadah. Kalau konsisten dari umur 50 sampai umur kita mati, taruhlah umur kita 63 lah, taruh. Kalau almarhum kan 85. Dari 50 kurangi 15. Ya apa 15? Rata-rata umur 15 tahun kita lah balen lalu. Lanang tino. 50 tahun kurang 15. 35 tahun. Timbanglah 35 dengan batu berat 35 dengan berat 13. Lah cukup dekat lah timbang. Berarti banyak kita yang sia-sia. Cuman Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Bukan berarti saya menggampangkan, jangan sampai terlambat. Umur 50 belum juga nak sembahyang, apelah. Nak ngejar ape? Nak kaya lah terlambat lah diambil korun. Saking kekaya karun, ketemu emas di si harta karun kata kawan. Itu masih juga uang ngecek ke harta karun. Jak di Mesir tumpah ke Sika, alang ke Jawa. Tidak ada yang bisa kita usahakan. Untuk itu ibadahlah itu. Itu pertama. Yang kedua, jangan lagi sembahyang suram, sembahyang berjamaah. Pakai masjid yang ada tuh. Sebab sembahyang berjamaah 27, sembahyang suram 1. 27 kali 5 135. Itulah yang nutup-nutupi tadi. Yang berikutnya, jangan lagi sembahyang roman anak SD, isya subuh, lohor, asar maghrib, isya subuh, lohor, asar maghrib. Jangan. Ngapain? Zuhur 8 rakaat. Nah, aliran sesat kan? Bukan. 2 rakaat sebelum, 2 rakaat sesudah, 4 rakaat zuhur. Jangan tinggalkan lagi. Maghrib 5 rakaat, 3 maghrib, 2 sesudah. Isya 6 rakaat, 4 isya, 2 sesudah. Subuh 4 rakaat, sebelum 2, subuh 2. Jangan lagi tinggal. Nak nutup yang 3 leme tadi itu. Itu pun kalau tertutup. Karena kita lah banyak utang. Nyunak ngapo di masjid ni Pak Ustaz, di rumah banyak gangguan. Semayang kita Allahu Akbar, lah berencana baca sabihis waladdallin. Assalamualaikum, mana wang ah? Wan, mana wang ah? Ada wang ah? Sabihis jadi inna antena. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tidak sempat lagi sihir keluar gitu. Hati emosi nih, setan lah masuk. Ada yang lanang tadi kan, caidak be.
Wah, assalamualaikum tadi. Nengok kita marah sama dia itu, tidak ngaku dia. Assalamualaikum kawan. Yang aku semeyang tadi assalamualaikum bukan? Maksud wan apa? Caca itu. Bukan nggak assalamualaikum tadi. Bukan. Sampai tadi analah kecak situ dia. Kasih tahu nyuk tahu. Jangan galak betam-betam maghrib nih. Uang nak semayang assalamualaikum. Awan. Oh, awannya lah. Mending pala bewang nak semayang. Awan gitu. Nah, alhamdulillah aja. Tidak kena itu. Apa berani orang bertamu lagi? Mungkin tidak. Jangan bertamu rumah itu. Merginya nih. Apa habis gangguan? Belum tentu. Kita semayang cucu datang. Jangan ngidupkan TV ya. Datuk nak semayang. Allahu Akbar kita. Baru kita alhamdulillah tak. Kotak kali garis tengah. Oper kapas kapi. Bagas kapi tendang ke depan, gagal sudah membentur tiang gawang. Di menit-menit terakhir belum mampu Indonesia menyamakan kedudukan dengan keberhasilan Malaysia. Sisa menit yang tersisa adalah kalau wasit tidak memperpanjang permainan ini akan berakhir dengan kekalahan Indonesia 2-0. Cuman kita nak sembahyang mereka itu. Assalamualaikum. Ngandengo tidak? Api dah tu kah? Jangan hidupkan TV dah terus. Ika kasiran langsung udah terus main habis le. Astaga. Datuk semeyang ngengok dia. Nyengut situ ke pacos semua itu kan Iko. Astagfirullahaladzim kata kita. Tuh apa? Ada pitis 5.000. Apa kata kan? Pitis 5.000 jadi lama kok. Mau minta pitis 5.000. Duit habis, sholat tidak khusyuk, tidak kemenang cucung dengan datuk. Larai lang aja kak. Pitis tuh lah. Udah bisa selesai. Datang cucu kita cabut kabel, cucu dengan kertas. Apa berhenti gangguan? Belum tentu pak. Kita semayang Allahu Akbar. Aduh tidak paham nelpon galak jam-jam sholat. HP kita nih kadang-kadang tidak ada, kita main silen-silen kata orang tuh, matikan segoi-goi matikan. Nah sedang kita semayang tuh HP bunyi, amang milih yang mana menawan atau nyana, menawan yang menawan nyana juga menggoda. Belum diangkat tidak berhentinya, amang pilih yang mana menawan atau nyana, amang pilih yang mana menawan. Ujung-ujungnya rakaat kedua Al-Fatihah kita keliru. Iya anak bodoh. Iya anak astain gitu. Terpengaruh gara-gara itu. Maka semayang tuh di masjid supaya masjid kita rame, ada isinya. Tidak anda orang sini Pak Ustadz memang tidak bisa sekaligus Pak. Bertahap. Orang 7 jadilah. Orang 8 jadilah. Orang 9 jadilah. Walaupun yang azan tuh megang tiang. Menjadi itu tumbuhan. Biarlah yang itu kita datang. Sayang Pak, tidak ada yang kita kejar itu. Tidak ada yang kita cari lagi. Kita nyari akhirat tulah lagi. Supaya kita tenang. Jangan hidupkan dulu Pak gitu. Yang kedua, tolak ukur. Ngapa kita perlu introspeksi? Tolak ukur kita. Maaf Bapak Ibu, kalau kita tidak berangkat haji masih tidak kita di Islam? Masih Pak, sego haji pitis tak banyak. Badan nak sehat, niat nak lurus. Pitisnya banyak Pak Ustaz. Ini kaya sehat. Tidak kita kasih tahu. Ngakak berpitis sehat. Lanap tar haji ailom katakan. Sabar baik. Tahu kebiling mati? Iya sampai orang mati. Nah maka itu kalau kamu tidak berniat haji, tidak daftar haji, karena hadisnya mati secara Yahudi atau Nasrani. Ayo maaf. Jangan beragam, bukan. Ini hadisnya. Orang yang mampu haji, sanggup berhaji, tidak mau berhaji, siap-siaplah yang milih matinya cara Nasrani atau Yahudi. Weh, menromanku berangkat tahun kak lah berapa? 100 juta ON plus berangkat dia, selesai dosanya. Yang selama ini dia tidak berhaji sudah berhaji, yang dosanya karena selama sia-sia Allah ampuni. Puasa 3 tahun tidak puasa, ngapo? Dah tahu tak kamu berdosa? Tahu. Weh mati kafir kamu. Bayar puasa boleh Pak.
Berapa tahun? 3 tahun, setahun, sebulan, 3 tahun, 3 bulan. Bikin kolom di kertas 1 sampai 90. Senin Kamis, Senin Kamis, Senin bayar 1, Kamis bayar 2, Senin bayar 3, Kamis bayar 4. Doa niatnya kodo, puasanya Senin Kamis, terbayar 90 hari. Berzakat, uang berzakat nyicil berzakat. Ngapain? Aku nak nengok terakhir macam mana kalau dia bersawat. Ikut ayat husmin amwalhim soda kata tutahhiru wa tuzakkihim dia. Bila perlu pijak lehernya pijak asal keluar zakat air. Niat lah ini tafsirnya buku Quraisyah. Penting bila perlu bakar rumahnya asalnya mengeluarkan zakat. Woi jangan. Berapa tahun kada besar? 5 tahun. Setahun berapa? 5 cantik, 10 canting. 10 canting tanggung kasih sekaleng 10 60 canting. Bukan 5 tahun kita bayar bonus itu. Selesai. Tapi jangan main-main kalau tidak sholat. Bainar rajul wa bainar kufra tarku sholat. Beda kafir dengan muslim sholat. Percuma KTP kita Islam kalau tidak sholat kafir. Tidak bisa kita seperti itu. Tidak sholat maghrib tadi selesai. Pagi Pak Ustaz buat way. Maghrib hari Selasa, maghrib hari Senin. Tidak baca. Anggap aja utang, biarlah aku mayu. Tidak bisa. Itu. Nah inilah sholat. Maka tolak ukur kita tuh sholat. Itu. Ini hadis Pak, bukan ustaz yang ngomong. Bainar rajul wa bainar kufra tarku sholat. Beda kafir dengan Islam tuh sholat. Ada dulu namanya Sa'ban. Sa'ban ini waktu subuh tidak sholat, Rasul nunggu-nunggu tidak juga sholat. Begitu selesai subuh, Rasul tanya, ada yang tahu dari rumah Sa'ban? Ada Rasul. Malah kita tengok dari subuh tuh jam 5 sampai ke rumah Sa'ban tuh jam 9. Berapa jam itu? 6, 7, 8, 9, 4 jam. Apa yang terjadi? Sa'ban meninggal dengan menjerit. Satu jeritannya, ya Allah, ngapa tidak lebih jauh? Ya Allah, ngapa tidak lebih jauh? Kata bininya. Ngapa tuh Rasul? Rupanya Sa'ban diperlihatkan jalan-jalan ke surga. Indahnya 4 jam tuh terlalu singkat. Kita bermotor ke masjid tidak sanggup itu. Untuk apa hidup ini? Nah yang ketiga, kenapa kita perlu muhasabah tahun 2020 ini? Karakter. Nabi mengatakan hari ini sama dengan kemarin, rugi kita. Hari ini harus lebih baik dari tahun kemarin. Kalau tahun 2019 semayang masih nunggu selero, ada selero semayang. 2020 selero tidak selero semayang. Dipaksa. Paling sebulan kita terpaksa semayang. Amalah tiap waktu kita semayang, pas azan asar, Allahu Akbar ada tamu. Kata-kata tidak ngerti, nengok jam kita, labang uang tadi. Aku colas semayang tak ada. Kita gelisah Pak, tamu tidak balik-balik itu. Itu nikmatnya semayang. Tuh. Kalau kita biasa berjamaah, pas ada halangan tidak berjamaah, rasa tidak sembahyang. Kalau kita terbiasa. Kalau kita biasa sholat Jumat, sekali itu entah apa halangan tidak sholat, nyesalnya bukan main. Macam mana kita nak bayar Jumat ini? Ngapo menjadi nak sembahyang ini tadi? Kesal ngapo ada tidak cepat balik? Macam-macam ratapan dewe. Nah ini karakter orang beriman. Tapi kalau kita tidak biasa sembahyang, mana-mana itulah karakternya. Dia PHP. Nah ini yang hilang dari kita tuh. Orang dulu Pak tidak banyak ulah tapi ilmunya dalam. Tidak banyak ilmu tapi pengamalannya dalam. Kita sekarang Allahu Akbar. Maka bagian yang terakhir, yang keempat, kita akan selamat dunia dan akhirat kalau kita sering membaca diri. Wa bataghi fi ma ataqallahu ta'ala wala tansa nasibaka minad dunya. Cari kehidupan akhirat, jangan tinggalkan dunia. Kalau kita nyari dunia tidak akan dapat akhirat. Tapi kalau kita nyari akhirat, dunia pasti dapat. Dulu bukan cerita makan gadung tuh Nion Saro. Kini nak untuk obat gadung tu segung. Jangan-jangan anak SMA tidak ngerti macam mana gadung tu sekarang. Lah tidak ada lagi. Kini Masya Allah dengan HP ini Pak, luar biasa. Dulu kita mayu listrik berjam-jam nunggu. Nak mayu listrik nunggu dipanggil. Sekarang Pak lewat HP mayu listrik. Ini dulu kita nak bayar uang kuliah anak, sekarang lewat HP dikirim. Sekarang tidak mau mobil di kota, tidak perlu malu Pak. Kata orang, lu bawa mobil.
Aduh, gitu. Ya mana garasinya? Tidak aku taruh di mana? Mana mobil kau? Telepon Grab, datang mobil itu. Nah, udah. Ya Grab ini, ya mobil lah, yang penting mobil. Itu. Di kota Pak, kalau misalkan malas keluar, awak perlu lapar, telepon. Dia hantar orang makanan. GoFood namanya. Lewat Grab bisa juga. Nah makan apa gitu? Bakso, martabak, tengah malam dia hantar. Tinggal kita bayar, Pak. Canggih. Rindu dengan cucu, kita telepon. Dulu suaranya baik, kini pacar kita nengok gambar. Nah kita acung lah tua, kata bini kita, bukan coco gitu, bae. Bae lu. Lah tuh, rupanya baknya baru hidup kan. Acung lah tua. Aduh, luar biasa. Makanya jangan mudah suuzon kalau nengok orang, nengok HP nih, nengok HP jam-jam. Kita kalau curiga dengan orang tuh, kalau usilnya tuh, ngapain lah nak berjam-jam nengok HP, so, nengok uang lagi. Rupanya kawan sedang ngaji. Tidak ada orang nanti Al-Quran kecil di HP, ada Al-Quran. Kalau kita malu bertanya, hidupkan YouTube, ajarkan aku sholat, baca. Tidak tahu alamat, ketik di Google Map. Ada di antar 300 meter ke depan belok kanan, 400 meter ke depan belok kiri. Itu lurus ambil persimpangan ke kiri, 300 meter ke depan belok kiri. Kita paksakan belok kanan, marah dia. Jangan belok kanan, di rumah kanan ada janda. Tahu dia di mana letak. Luar biasa. Kita ajar di saat lewat YouTube tuh baca, kita tengok macam mana sembahyang. Kalau kita tidak ada alasan. Mohon maaf, kata orang nak nyari bini lewat HP gini, baca kata orang gitu. Jadi tidak ada alasan kita selamat dunia dan akhirat. Itu. Nah untuk itu dengan kematian yang kita tengok, yang kita ikut nguburkannya, sesungguhnya pelajaran bagi kita. Almarhum malah selesai. Tinggal kita yang masih hidup. Jangan sudah ngubur ke orang, wah kesempit, liang lah itu dah. Macam mana bergerak situ, ayah lang kenang ngangkung. Ini dong, tambah kencang tuh tahu balik dia kubur. Gitu. Nah tidak ada ikhtibar bagi kita. Gitu. Mati ini pasti itu. Amal, wallahu alam bisawab. Kalau kita kesini nih, belum tentu amal kita sama. Itu. Ada yang kesini ke lillahi ta'ala. Ada yang kesini itu karena di dalam rasa. Ada yang kesini ini karena diajak kawan. Beda-beda kita. Ada yang kesini lah 3 malam. Ada yang kesini baru malam ini lah. Menurut kami. Beda-beda nih Pak. Ada yang kesini itu selama sambil ngopi. Ada yang dengar minum aja. Beda-beda. Bapak Ibu sekian. Kasihan tak balik ke Bengkulu. Itu. Jam 11, sejam setengah tuh. Jarang kita selama sejam setengah. Jadilah tidak hidup lagi model kan. Ngicu ada. Bapak Ibu, saya pikir demikian. Agak kasar kalau kedengarannya ceramah tadi itu. Itu kan bunyinya aja kasar, artinya lebih kasar lagi. Untuk itu jangan ambil hati. Jadi ceramah ke dusun Kak, aku tuh riangnya rasa-rasa Bali. Untuk tuh rasa-rasa kita apa namanya ya, dengan akrab bersama begitu. Jadi orang lain mungkin tidak terekam apa yang bakal disampaikan. Kalau kita kan lembak rejang, model-modelnya sama-sama model itulah. Tidak ada beda selisihnya. Nah sekarang kita sudah mulai bertahap majelis taklim lah mulai. Nah kita bapak-bapak nah sebelumnya majelis taklim dah ada. Nah di ceramah habis Kak diskusi pacar baik jadi ngeceknya melantelum. Nah. So lagi. Mari kita sudahi dengan sama-sama berdoa. Ala hazihin niyah khususan ruh almarhumah Ruqyah binti Sagirin. Lillahilhamul al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu abdika wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na na'udzubika min syarri ma sana'na wa nabulaka bi ni'matika alaina wa nabu bi dzambina faghfir lana fa innahu la yaghfiruz dzunuba illa anta. Allahumma ighfir lana ya Allah dzunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat khususan almarhumah Ru'ya binti Sagirin. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha bil ma'i was salji wal barad wa nakkiha minal khotoya kama yunakkas thawbul abyadu minad danas wa abdilha daran haram min dariha wa ahlan haram min akhliha wa zawjan haram min zawjiha wa adhilha jannati wa aiza min azabi kabri wa fitnatiha wa min azabin nar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha waghfir lana wa laha wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Allahumma ja'al qabraha ya Allah raudatin min riyadil jinan wa la taj'al qabraha ya Allah hubratan min hufarin niran. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf saya uji habillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.